بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang dasar-dasar ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengambil satu matan, ya, yang bernama matan eh, Tuhfatul Atfal. Matan Tuhfatul Atfal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matan ini termasuk nazam dasar bagi yang hendak terjun ke dunia ilmu tajwid, sebagai dasar dia mengetahui eh, hal-hal yang berkenaan dengan tajwid. Sebelum kita masuk lebih jauh, ya, kita mengenal dulu siapa penulis dan bagaimana eh, kitab ini ditulis dan apa itu ilmu tajwid. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis matan Tuhfatul Atfal ini, beliau bernama Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Ya, dia juga dikenal dengan julukannya yaitu Al-Afandi. Sedangkan Al-Jamzuri sendiri eh, diasosiasikan atau sebuah daerah yang dia berasal darinya, yaitu dari Jamzur. Ya, sebuah tempat yang dekat dengan Tandata, ya, atau sekarang disebut dengan Tonta, ya, yang mana Jamzur ini tempat ayahnya yang masuk distrik Manufiyah itu di Mesir. Jadi Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini, beliau termasuk ulama abad ke-12 Hijriah. Ia lahir pada bulan Rabiul Awal, kurang lebih sekitar 1100 Hijriah. Beliau memiliki banyak guru, ya, dan disebutkan bahwasanya seluruh gurunya itu bermadhab Syafi'i. Banyak ulama yang ia ambil guru darinya. Ada dua yang masyhur, yang mana salah satu dari keduanya ini beliau sebutkan di dalam nazam matan Tuhfatul Atfal. Beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaisi, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Mihi. Ya. Ia lulusan Universitas Al-Azhar, kemudian pindah ke Tanta. Dia mengajar qiraah dan tajwid di sana. Dan salah satu muridnya adalah Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini. Ya, dia belajar kepada gurunya dengan tekun. Kemudian apa yang dia dapati, dia tulis dalam bentuk nazam untuk memudahkan orang-orang yang setelahnya. Dan subhanallah, di nazam ini sangat berguna sekali. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keikhlasan kepada penulis sehingga bisa diterima untuk orang-orang yang hendak belajar tajwid dasar. Kemudian syekhnya yang terkenal yang kedua, yang menjuluki dia dengan Afandi. Dia terkenal dengan Afandi. Afandi maksudnya ini dari bahasa Turki, yang maksudnya seseorang ketika memuliakan muridnya disebut dengan Afandi. Dan dia terkenal juga dengan julukan ini. Dia adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Namanya Muhammad Abu Najah, yang populer dengan julukan Sayyidi Mujahid. Dia termasuk ulama abad 12 Hijriah dan termasuk guru awal dari Ma'had Al-Ahmadi Al-Azhar. Ya.
Dia yang menjuluki Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, nazim kita ini, dengan julukan Afandi, yang artinya eh, untuk memuliakan si murid yang luar biasa ini. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dia memiliki banyak karya. Salah satu karyanya yang akan kita bahas yaitu Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Walaupun kalau kita lihat ya Tuhfatul Atfal wal Ghilman ini seolah-olah ditujukan kepada anak kecil. Ya memang untuk anak kecil. Dan kita masih anak kecil dari segi keilmuan dan tidak mengapa, ya, tidak mengapa kita mempelajarinya. Eh, Kalau Allah mudahkan kita diamanahi untuk menerima ilmu ini, kita bisa mengajari kepada anak-anak kita. Dan banyak sebagian anak kita yang eh, menghafal, dan mereka mudah kalau anak-anak menghafal ya. Dan hafalan ini itu membantu dia untuk al-istidkar, untuk mengingat ilmu yang ia dapatkan. Kemudian Tuhfatul Atfal ini juga dia syarah dengan nama Fathul Aqfal, Bisyarh Tuhfatul Atfal. Jadi si penulis sendiri itu mensyarah nazamnya sendiri. Kemudian kitab yang lain, Kanzul Ma'ani, Bitahriri Hirazul Amani, ada Fathur Rahman juga, Bisyarhi Kanzul Ma'ani fi Qiraat Sab'. Ya, jadi dia punya qiraat sab', ya, qiraat yang tujuh. Kemudian Mandhumah fi Riwayat Al-Imam Hars. Kemudian Jami'ul Musarraf fi Syawahid Asy-Syatibiyah wa Durrah. Ya, ini di qiraat sab' juga. Kemudian kitab yang lain dia menulis juga Ad-Dur Mandhum fi Udril Ma'mun. Kemudian At-Tirazul Marqum bi Syarhi Dur Mandhum. Ya. Sengaja saya sampaikan di sini dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa eh, lebih diterima dari ikhwah yang mungkin Allah belum atau sedang sedang mempelajari bahasa bahasa Arab. Mudah-mudahan kemudian bisa mengambil langsung dari eh, rujukan-rujukan yang berbahasa Arab. Wafat beliau tidak diketahui secara pasti kapan beliau meninggal, tetapi disebutkan bahwasanya kitab yang beliau susun terakhir adalah kitab Fathur Rahman Bisyarhi Kanzul Ma'ani fi Qiraat Sab'. Ya, kitab eh, yang menjelaskan tentang qiraat yang tujuh, yang disebutkan bahwasanya disusun terakhir pada tahun 1208. Ya. Jadi beliau ya meninggal sekitar sekitar itulah. Kemudian berkenaan dengan kitab yang akan kita ambil, tadi berkenaan dengan penulis, sekarang berkenaan dengan kitab yang akan kita pelajari bersama, yaitu kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Ya. Jadi kitab ini eh, karya tulis yang berupa nazam, ya, berupa kalau di kita apa ya, bait-bait syair. Ini untuk memudahkan seseorang untuk menghafal ilmu-ilmu yang akan dia pelajari. Karena dengan menghafalnya itu memudahkan untuk mengingat dibandingkan dengan kalimat apa namanya eh, yang tulisan biasa gitu ya. Maksudnya bukan nazam. Kalau nazam kan dia ada aturan, ada syair yang memudahkan seorang untuk menghafalnya. Kalau nasar ya seorang agak sedikit sulit biasanya. Tapi dengan nazam ini memudahkan. Apalagi untuk anak kecil. Yang terdiri dari 61 bait. Ada 61 bait yang mana Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri di sini menerangkan tentang hukum bacaan tajwid yang beliau pelajari. Subhanallah, dia tidak menghilangkan eh, gurunya. Ya, dia tidak mengatakan saya enggak, saya dapat dari guru, cuma saya tulis gitu. Makanya dia sebutkan gurunya di dalam eh, bait-bait syairnya ini. Ya. Dia dapatkan dari gurunya yang bernama Al-Imam Al-Mihi. Ya. Nazam ini berisi tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, ketika sakinah maksudnya nun yang mati ya, dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Berapa hukumnya? Nanti akan disebutkan hukumnya empat yang akan kita ketahui bersama insya Allah. Kemudian tentang hukum nun yang tasydid, bagaimana membacanya. Kemudian tentang hukum mim sakinah, ya mim sukun, ada berapa hukumnya? Beliau akan sebutkan ada tiga. Nanti akan kita pelajari bersama.
hukum mutamathilain, tajanisan, mutaqaribin, kemudian hukum at-ta'rif, ya, alif lam, ya, syamsiyah dan juga al-qamariyah, kemudian lam fi'il, kemudian terakhir beliau menyebutkan tentang hukum mat, ya, yaitu berkenaan dengan profil kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian sekilas tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Jadi ilmu tajwid dia adalah ilmu, ya, bagian daripada ilmu al-qiraat, ya, yang mana dia mengajarkan atau bagaimana seorang yang pelajarinya itu mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Ya, mengeluarkan huruf berarti mengetahui makharijul huruf. Kemudian dengan sifat-sifat dari setiap huruf yang ia keluarkan. Ya. Jadi seolah-olah ilmu tajwid ini itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau cara mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi ilmu tajwid inilah yang menjaga Al-Quran untuk bisa diucapkan sesuai dengan sifat dan makharijul setiap huruf. Sehingga apa? Eh, Orang yang mempelajarinya diharapkan ke depannya, tentunya ya, dulu pada awalnya tidak ada ilmu ini karena semua sahabat, para sahabat tabi'in, mereka orang Arab mengeluarkan makharijul huruf, sifatul huruf sesuai dengan mestinya. Tapi ketika eh, masuk, ya, peluasnya Islam, terjadi futuhat, banyaknya orang yang non Arab masuk kepada Islam, pengetahuan mereka tentang bahasa Arab kurang, sementara mereka harus mengetahui bahasa Arab untuk bisa mengetahui agamanya. Nah, makanya sebagian para ulama berijtihad untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, termasuk ada ilmu cara pengucapan huruf-huruf dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya. Jadi berkembangnya ilmu semua ini, kalau kita boleh tarik, maka itu berasal dari keberadaan Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi masalah yang dikemukakan di dalam ilmu tajwid berkenaan sama makharijul huruf, ya, tempat keluar masuk huruf, walaupun di matan ini itu tidak disebutkan. Nanti disebutkan di matan yang lain berkenaan dengan makharijul huruf ini dan juga sifat huruf tidak ada di sini. Tapi ada di matan yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengambil matan yang lebih tinggi yang di sana ada makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian ahkamul huruf, hubungan antara huruf. Kemudian hubungan ahkamul mad wal qasr, bagaimana kita memanjangkan panjangan bacaan, memendekkan bacaan, kapan itu dipendekkan, kapan itu dipanjangkan. Ya. Jangan memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek. Ya. Kemudian ahkamul waqaf dan tidak. Kapan seorang boleh berhenti, kapan seorang tidak boleh berhenti karena merusak makna misalnya. Ya. Dan ini harus dipelajari. Paling tidak seseorang mengetahui, walaupun mungkin kurang dalam prakteknya, ya dengan belajar insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ke depannya untuk bisa memberikan huruf baik dari sisi makhrajnya atau baik dari sisi sifatnya. Baik, kita akan masuk bersama-sama kepada matan Tuhfatul Atfal dan kita akan mulai dari muqaddimah. Sebelumnya, saya akan uh, setelkan kembali uh, pembacaan daripada matan Tuhfatul Atfal ini yang dibacakan oleh Syekh Sa'ad Al-Nurani. Ya, kita ambil muqaddimah dulu ya. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. Suaranya terdengar ya? Dengar Ustaz. Oke. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا
وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة. Baik, itu mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau menyebutkan yaqulu, ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wa Jamzuri. Sebentar saya coba share. Ini kelihatannya. Nah, oke. Ini kelihatan ya. Dia sudah terjemahan ini. Kelihatan ya? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wa Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nadmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihidil kamali arju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Jadi di mukaddimah ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan yaqulu raji rahmatil ghafuri. Jadi berkata Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyebutkan nama beliau Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi musalliyan ala. Segala puji bagi Allah, Muhammadin wa alihi wa man tala. Kemudian segala puji bagi Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi beserta keluarganya, wa man tala dan orang-orang yang mengikutinya. Wa ba'du wa ba'du hadzal nadmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi. Ya, wa ba'du ini sebagai eh, permulaan perkataan hadzal nadmu lil muridi. Jadi bait syair ini yang ia buat adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan di dalam permasalahan finuni, masalah nun, wat tanwin dan juga tanwin, wal mudud dan juga mad-mad. Walaupun di sana nanti ada hukum berkenaan dengan alif ta'rif ya, berkenaan dengan mim sakinah, berkenaan juga dengan uh, alif lam ya, baik lam samsiah ataupun lam qamariyah. Tapi di sini dia menyebutkan yang apa yang namanya pembahasan yang panjang disebutkan di dalam nazm ini, yaitu pembahasan berkenaan dengan nun dan tanwin dan juga berkenaan dengan mad. Ya, menyebutkan sebagian maksudnya kul. Samaituhu bituhfatil atfali. Aku namakan dengan tuhfatul atfal. An syaikhinal mihidil kamali. Yang dia dapatkan dari riwayat syekhnya ya, yang bernama Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ilmu. Arju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Aku berharap kitab ini bermanfaat untuk penuntut ilmu dan aku berharap amalan ini diterima dan juga was thawaba dan mendapatkan balasan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah Al-Imam Al-Jamsuri sebelumnya ya, beliau juga menyebutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana
Bismillahirrahmanirrahim ini disebut dengan basmalah. Artinya beliau menyusun bait-bait syair ini dengan mengharap keberkahan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Saya tampilkan. Ya. Ya, beliau memulai syairnya dengan basmalah untuk mengambil teladan Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya surat yang pertama surah Al-Fatihah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Mereka sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi terjadi perbedaan pendapat apakah bismillah termasuk dari Fatihah ataupun bukan. Dan juga sebagai bentuk pengamalan atas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan di sebuah hadis, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Mengatakan au abtar. Jadi setiap urusan yang memiliki kemuliaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Ya, sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairihi. Kemudian beliau memulai bait-bait syairnya dengan mengenalkan dirinya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Berkata orang yang berharap kasih sayang rahmat dari Allah yang Maha Pengampun, dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaitu penulis bait ini yang bernama Sulaiman Al-Jamzuri yang berasal dari kota Jamzur. Seolah-olah beliau di dalam perkataannya, di dalam baitnya ini, yaqulu, yaqulu. Ya. Seolah beliau mengatakan eh, bahwasanya eh, wahai para pendengar, wahai pembaca, perhatikanlah. Bahkan bahwa akan ada orang yang berkata. Ya. Dia tidak mengatakan, aku lu, saya, Sulaiman Jamzuri berkata. Enggak. Dia mengatakan, yaqulu. Ya. Dengan ghaib, dengan kata ganti ketiga. Ya. Kata ganti orang ketiga. Dia bentuk rendah hatinya beliau, rahimahullah. Bahkan beliau tidak mengatakan, perhatikanlah kalian, ya, wahai anak-anak. Enggak. Atau orang-orang yang baru belajar. Enggak. Dia mengatakan, ya yaqulu, akan ada, ya, orang yang akan berkata kepada kalian, eh, dan perhatikanlah apa yang akan dia sampaikan. Kemudian beliau memperkenalkan sosok tersebut dengan perkataan bahwasanya yang akan mengatakan berkenaan dengan tajwid nantinya adalah seorang yang bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Yang mana Sulaiman Al-Jamzuri ini eh, yang seseorang yang mengharapkan dengannya, ya, dengan nazam yang dia buat ini, perkataannya ini, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta kasih sayang. Ya. Ghafur berasal dari ghafara, artinya menutupi, maksudnya menutupi kesalahan dan menyembunyikan sehingga orang lain itu tidak mengetahui bahwasanya ia memiliki kesalahan di dunia dan Allah tidak menghukumnya di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan hamba-hambanya. Kalau seandainya kesalahan itu tidak ditutupi dan ditampakkan, eh, setiap kita tidak akan mempercayai satu dengan yang lain. Ya. Seperti saya pribadi banyak kesalahan. Kalau seandainya itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum sekalian tidak akan mendengarkan perkataan saya. Begitupun yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan hambanya yang dengannya eh, seorang dengan yang lainnya bisa berinteraksi. Ghafur
yang Maha Pengampun. Karena apa yang eh, dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, tetap Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan hambanya, menutupinya, ya, sehingga dia tidak dihukum di akhirat kelak, menerima taubat hambanya. Dan ini subhanallah, ya, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tetapi ketika seseorang hamba melakukan kesalahan, Allah terima taubatnya. Bahkan Allah gembira taubatnya seorang hamba ketika dia kembali kepada Rabbnya, mengerahkan tangannya, memohon ampunannya. Allah Subhanahu wa taala bergembira untuk itu. Dan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang eh, didatangi kematian. Jadi masih diterima hal itu. Atau sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat. Sosok yang akan berkata ini, dia adalah Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Sya'labi. Ya, yang terkenal dengan Al-Afandi. Al-Afandi ini julukan yang diberikan oleh gurunya yang kedua. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal di Jamzur, Tanta, sekitar tahun 1160 Hijriah. Ya. Walaupun para ulama ahli sejarah belum bisa memastikan tanggal dan tahun kelahiran beliau. Begitu juga wafatnya, tidak diketahui. Eh, yang jelas diketahui bahwasanya tahun 1208 dia masih menulis kitab yang terakhir dan beliau masih masih hidup. Beliau bermadhab Syafi'i di dalam fikih, tetapi eh, mengambil thariqah Sufiyah, ya. Syekhnya seperti saya sebutkan tadi ada dua, Syekh Mujahid Al-Ahmadi ini yang memberikan dia julukan Al-Afandi, dan gurunya yang kedua adalah yang dicantumkan di dalam bait syairnya Tufatul Atfal ini, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Almihi. Yaqulu raji rahmatul ghafuri dauman Sulaimanu huwa Jamzuri. Jamzuri di sini maksudnya adalah nisbah kepada Jamzur. Ya, sebuah tempat kelahirannya, kampung yang ada di Tanta Mesir. eh, Disebutkan bahwa saya jarak Tanta ke Jamzur sekitar 4 mil. Di awal telah kami sebutkan berkenaan tulisan beliau. Kita ulangi di sini. Ada Tufatul Atfal wa Ghilman fi Tajwidil Quran. Ada Fatul Aqfal bi Syarhi Tufatul Atfal. Ada Kanzul Ma'ani bi Tahriri Khirzul Amani. Fatul Rahman bi Syarhi Kanzil Ma'ani fi Qiraatus Saba'. Manzumah fi Riwayat Al-Imam Al-Warsh, ya. Ad-Durrul Durrul Manzum fi Udhil Ma'mun, dan juga At-Tarazul At-Tarazul Marqum bi Syarhi Turil Manzum. Kemudian beliau melanjutkan mukaddimahnya dengan bertahmid, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Ini segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan kepada siapa saja yang mengikuti syariatnya. Ya. Alhamd, al-thana, tahmid, itu berbeda dengan syukur. Ya. Jadi syukur itu dilakukan ketika seorang itu mendapatkan nikmat. Dan syukur dapat dilakukan dengan ucapan ataupun anggota badan. Jadi ketika seorang bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan, dia gunakan untuk menuntut ilmu. Bersyukur atas nikmat lisan, dia gunakan untuk beribadah pada Allah berupa zikir. Bersyukur atas nikmat sehat, dia gunakan untuk beribadah badannya ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pujian, ya, itu merupakan amalan lisan yang dilakukan sebagai bentuk pengagungan atas objek yang memiliki begitu banyak kebaikan.
keistimewaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian ini. Seluruhnya hanyalah milik Allah. Ya. Dan kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebaikan. Karena ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk mendapat pujian itu dari kebaikan-kebaikan dan nikmat yang dilimpahkan kepada seorang hambanya. Atau misalnya seorang hamba ketika memuji hamba yang lain, pada hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seorang hamba itu. Jadi segala pujian, semua pujian, itu kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nazim melanjutkan dengan musalliyan ala Muhammadin. Dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan juga keluarganya. Al, Ahlul Bait. Ya. Ada yang mengatakan tentang makna Ahlul Bait. Yang pertama, secara umum, yaitu umatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup seluruh pengikut beliau. Ya. Makna kedua adalah Ahlul Bait itu keluarganya, yaitu yang tidak berhak mendapatkan zakat dan sedekah. Mereka adalah keturunan Bani Hashim dan uh, Bani Muttalib, ya, ini menurut pendapat Madzhab Syafi'i, ya, yang mana disebutkan di riwayat Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya anak keturunan Abdul Muttalib dan juga keturunan Hashim adalah sama kedudukannya. Ya, sedangkan al-Madzhab al-Maliki mempunyai pendapat yang lain, menyebutkan bahwasanya Ali, Aqil, Ja'far, Abbas dan Al-Harith. Ya. Ini didasarkan kepada hadis Zaid bin Arqam. Setelah beliau menyampaikan riwayat mengenai nasihat Rasulullah SAW mengenai ahli baitnya. Maka ketika Husain bertanya kepada Zaid, "Man hu ahlul bait Nabi SAW?" Siapa ahlul bait Nabi? Maka beliau menjawab, "Inna nisa'ahu min ahli baitihi, walakinna ahla baitihi man hurima sadaqah ba'dahu." Qala wa man hum? Qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Wa qala akullu haula'i hurima sadaqah? Qala na'am. Beliau menyebutkan bahwasanya sesungguhnya istri-istri beliau termasuk dari anggota keluarga beliau, alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang dimaksud dalam nasihat ini, alu bait itu adalah yang diharamkan kepada mereka sedekah, maksudnya zakat. Ya. Kemudian saya bertanya, siapa mereka? Mereka adalah keluarga Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Kemudian Husain bertanya lagi, apakah mereka diharamkan untuk sedekah, untuk zakat? Ya, mereka diharamkan. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna salawat, ya, di dalam sini beliau sebutkan eh, mana tadi? Musallian ala Muhammadin wa ba'du hadzal alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya. Makna salawat jika ia datang dari Allah artinya adalah rahmat dan maghfirah. Bila datang dari malaikat maksudnya adalah istighfar. Bila datang dari manusia artinya doa. Ya, dan beliau sampaikan salawat kepada seluruh pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman tala, orang-orang yang mengikutinya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baru beliau masuk kepada inti dari pembahasan nazam yang beliau sampaikan. Wa ba'du hadzal nadmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah
bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah, baru dia sebutkan pokok pembahasan dari dia tulis nazam ini, yaitu hadzal nadmu lil muridi. Syair ini bagi para penuntut ilmu, yaitu pembahasan berkenaan dengan nun, ya, huruf nun sakinah, dan juga tanwin, dan juga masalah mad. Jadi ketika seorang mengucapkan wa ba'du, ya ini eh, pemisah antara kalimat pembuka, ya mukaddimah di atas, dengan isi daripada apa yang jadi akan dia bahas. Dan ini kekhasan dalam bahasa Arab, yang mana biasanya di dalam mukaddimah berisi tahmid, salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika akan masuk ke inti pembahasan, mereka mengucapkan wa ba'du atau amma ba'du. Ada yang mengatakan eh, wa ba'du atau amma ba'du gitu ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya nazam ini lil muridi, ya, orang yang menginginkan sesuatu, menginginkan ilmu, para penuntut ilmu, khususnya dalam hal ini adalah ilmu tajwid. Yang mana nazam ini nantinya akan mengenalkan kita tentang hukum-hukum tajwid, baik itu persoalan persoalan nun, sakinah, ataupun tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian berkenaan dengan mad, ya, eh, ataupun nanti berkenaan dengan eh, al, ya, ta'rif, ya, lam syamsiyah, lam qamariyah, begitu juga dengan mutajanisain, mutaqaribain, mutamatsilain, ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti beliau dalam nazamnya ini, karena ini matan dasar, ya, matan dasar, beliau tidak menyinggung tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf, karena pembahasannya agak sedikit panjang, ya, eh, tentang makharijul huruf ini. Begitu juga dengan sifatul huruf yang akan dibahas pada matan Al-Jazari setelah ini. Tetapi ini adalah pembahasan yang penting yang hendaknya diketahui setiap orang yang akan mempelajari tajwid, sehingga dengannya dia bisa membaca Al-Quran, mengucapkannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan orang-orang para sahabat juga mengucapkannya. Jadi tidak terjadi lahan, kesalahan-kesalahan dalam membaca. Kemudian tentang nama kitab, beliau menyebutkan Samaituhu Bituhfatil Atfali. Ya, aku telah menamakan kitab ini dengan Tuhfatul Atfal, tuhfah, ya, atau hadiah pemberian untuk anak-anak, an Syaikhina Al-Mihi Dzul Kamali, dari guru kami yaitu Al-Mihi Dzul Kamali. Nama yang beliau berikan disebutkan di sini, atau lebih lengkapnya dengan nama Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, yang beliau dapatkan secara talaki kepada gurunya dalam bidang tajwid dan qiraat, yaitu Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Najib bin Anisi Al-Mihi, yang meninggal tahun 1204 Hijriah. Ya. Yang beliau menyebutkan tentang sosok gurunya ini yang memiliki kesempurnaan. Maksudnya eh, tentunya kesempurnaan itu ada milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia memiliki ilmu yang lebih dibandingkan oleh orang lain, khususnya di bidang tajwid ini. Kemudian di akhir mukaddimahnya beliau sebutkan arjubihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan syair ini, ya, yang dia susun itu bermanfaat bagi para penuntut ilmu, bagi para tulab. Dan beliau juga mengharapkan wal ajra wal qabula wal thawaba, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima apa yang beliau sampaikan ini, dan mendapatkan pahala wasawab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat bagi para pelajar, dan juga dengannya dia mendapatkan ganjaran pahala di akhirat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan saleh. Al-ajr, ya, ganjaran ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang melakukan suatu amal.
Sedangkan as-sawab, pahala, pemberian eh, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa menunggu hambanya melakukan amalan terlebih dahulu. Ya ini. Subhanallah, beliau kumpulkan antara al-ajr dan juga as-sawab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wallahu a'lam. Dan beliau juga berharap untuk mengabulkan apa yang beliau ketengahkan untuk memudahkan para murid belajar tajwid ini, meridhoinya, dan juga membuat penuntut ilmu menjadi mudah di dalam mempelajari Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekedar itu mukadimah pada kesempatan kali ini untuk pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Insya Allah kita bahas pada pertemuan eh, yang akan datang, insya Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datang dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.